Alutsista kendaraan taktis tidak boleh digunakan dalam memberikan perbantuan karena dalam kondisi tertib sipil. Kedua, apapun alasannya, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Jangan membawa nama TNI dengan kejadian yang dilakukan oleh Pangdam Jaya dengan menurunkan baliho menggunakan panser. Jadi dua-duanya sebetulnya ya disayang rakyat. Tapi nanti orang menganggap itu artinya ada faktor ketiga yang ingin bentur-benturkan FPI dengan TNI. Nah, saya kira FPI mengerti itu, TNI juga mengerti itu. Ya, untuk tempur. Jadi contohnya pesawat angkut boleh digunakan, kapal rumah sakit boleh digunakan, kapal angkut boleh digunakan, truk boleh digunakan, tetapi alutsista kendaraan taktis tidak boleh digunakan dalam memberikan perbantuan karena dalam kondisi tertib sipil, bukan darurat sipil, darurat militer. Sehingga saya tidak bisa langsung menjustis bahwa Pangdam salah atau tidak. Kita lihat saja. Kalau itu perintah dari Panglima TNI ataupun Presiden, maka tidak bisa disalahkan Pangdam. Tetapi kalau tidak ada perintah, kita tunggu saja ada teguran atau tidak. Tetapi yang jelas perlu saya sampaikan, bahwa doktrin TNI adalah SIS dan Kaprata, Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Sehingga apa yang disampaikan oleh siapapun juga, kalau melanggar terhadap itu, maka itu bukan mewakili TNI. Prajurit TNI mempunyai sumpah prajurit. Yang pertama, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Yang ketiga, taat kepada atasan dengan tidak menantang perintah atau keputusan. Latar belakang saya ini. Sehingga seorang bawahan harus taat kepada atasan, tetapi atasannya bagaimana? Atasannya tidak melanggar sumpah yang kedua maupun yang pertama. Kita perintahkan jual narkoba, dia bisa menolaknya. Yang kedua, apapun alasannya, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Saya ulangi, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Apa latar belakangnya? Baik FPI maupun Haji Rizik, mereka adalah warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum. Dalam arti kata, bukan ada keputusan, kecuali disampaikan bahwa FPI itu adalah ekstrim kanan yang dilarang di Indonesia. Nah, itu baru bermusuhan. Tapi kalau tidak ada alasan. Tidak alasan. Jadi, jangan membawa-bawa nama TNI dengan kejadian yang dilakukan oleh Pangdam Jaya dengan menurunkan baliho menggunakan panser. Saya ulangi, jangan seolah-olah semua TNI seperti itu. Ini yang perlu saya ingatkan. Jadi TNI masih seperti yang dulu. Rakyat adalah sebagai ibu kandungnya dan TNI perlu rakyat. Karena untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, saat-saat terakhir adalah kebersamaan TNI dengan rakyat yang sama-sama berjuang mengamankan atau melindungi bangsa ini bersama-sama. Jadi saya ulangi, tolong pisahkan antara yang dilakukan oleh Pangdam Jaya itu tidak mewakili TNI seluruhnya, termasuk juga yang dilakukan oleh Koop yang di Petamburan dengan menggunakan kendaraan taktis, itu pun sama, tidak boleh menggunakan kendaraan taktis di masa damai seperti ini. Saya ikuti komentar-komentar dari para pakar, pengamat militer, juga dari teman-teman di FPI sendiri. Terlihat ini saling kirim-mengirim kalimat diplomatis itu. Dan sebetulnya yang terganggu adalah Presiden Jokowi, karena Presiden Jokowi mesti putuskan apakah ini peristiwa politik, peristiwa kriminal, pelanggaran hukum, apakah baliho itu kriminal, mengganggu ketertiban, apakah tindakan Pangdam itu dibenarkan secara undang-undang. Ini semuanya akan jadi nada tinggi dalam perdebatan politik seminggu ini. Memang di mata publik juga watak dari FPI kan berubah sehingga publik menganggap aman bersama FPI dalam soal bencana itu, karena tanpa basa-basi FPI menurunkan seluruh fasilitas penanggulangan bencananya. Demikian juga TNI. Jadi agak aneh bisa terlihat antara dua institusi yang juga sedang dieluk-elukkan oleh masyarakat. Rakyat sedang mengeluk-elukkan TNI karena bertampil secara netral dan profesional selama demo-demo itu, sehingga rakyat melindungi pada TNI jika dengan polisi yang dianggap sebagai musuh para demonstran. TNI tidak dianggap sebagai musuh demonstran, justru TNI memberi rasa aman, jadi semacam ketenangan di
dalam aktivitas demonstrasi. FPI juga begitu. Dulu FPI 10-15 tahun lalu orang anggap ini preman segala macam. Tapi kan FPI mengubah citranya itu karena kebutuhan politik. Jadi dua-duanya sebetulnya ya disayang rakyat. Tapi nanti orang menganggap itu artinya ada faktor ketiga yang ingin bentur-benturkan FPI dengan TNI. Nah, saya kira FPI mengerti itu, TNI juga mengerti itu. Karena itu saya menganggap bahwa nanti akan ada diplomasi tiga kaki gitu. Ada pihak tiga yang berupaya untuk menekan ulang relasi antara TNI dan FPI. Ya. Atau mungkin nanti akan pasang baliho sama-sama itu bahwa TNI bersama FPI, FPI bersama TNI. Kan enak juga tuh ada baliho baru lalu dinaikkan sama-sama, TNI taruh itu, FPI taruh itu, sehingga publik dapat kesan bahwa oke, itu nggak ada persoalan. Saya kira itu FNN mesti bantu buatkan agenda itu.